diberitahukan kepada para pengaman, bisa diamankan untuk para jamaah agar acara kita berjalan dengan baik. Agar acara kita bisa berjalan dengan dimohon kepada para jamaah sesi untuk pengertiannya. mulai cepat. Untuk pengertiannya, Mas Kala. Kepada para jamaah untuk bisa duduk kembali lokasi. Kami untuk ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik sekalian untuk bisa mensterilkan lokasi depan panggung. oke. Kami dari panitia minta kerjasamanya kepada para jamaah untuk tertib dan rapi agar acara kita berjalan dengan baik. Sekali lagi, Sepakat bahwa kita akan menyambut beliau dengan tertib, oke? Siap. siap. Kami mohon untuk agar kelancaran nantinya diskusi dengan beliau kepada para jamaah untuk bisa lebih tertib dan duduk kembali ke lokasi. Awal seperti sore tadi, Diharap kepada para jamaah yang masih di depan dalam keadaan berdiri bisa duduk terlebih dahulu dan dirapikan tempat bisa duduk duduknya terlebih yang telah dahulu. disediakan panitia. Kepada rekan-rekan panitia minta tolong untuk bisa mengarahkan para jamaah agar bisa tertib dan duduk kembali, agar sesi dengan Bapak Anies Rashid Baswedan bisa segera kita mulai dengan tertib dan lancar insya Allah. Baik. Kalau misalnya sudah dikondisikan yang sebelah kanan atau sebelah kiri panitia, Bapak izin kami mulai. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih tetap semangat semuanya. Masih tetap Masih. semangat semuanya. Masih. Masya Allah. Sedikit informasi Pak Anies. Jadi para jamaah dari Masjid Manarul Islam, kita sudah menunggu kedatangan Pak Anies dengan sangat merindukan kedatangan Pak Anies dari Ba'da Asar tadi. Dan Masya Allah, para jamaah sekalian masih semangat dalam menyambut kedatangan Bapak Anies Rashid Baswedan. Masya Allah. Sebelumnya, yang kami hormati dan berterima kasih atas kehadiran dari Dr. Haji Imam Abror Juraid dan Profesor Dr. Misranto SHM Hum. Terima kasih atas kedatangan. Dan kami berterima kasih juga kepada para jamaah sekalian sudah menyempatkan hadir di acara Bangil Muslim Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Remas Manarul Islam Bangil, Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Bangil. Baik, terima kasih untuk para jamaah dan terima kasih untuk kepada para sponsor yang mendukung kami dan mensukseskan acara ini. Barakallahu fikum jami'an. Baik, kita lanjut untuk kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dengan tema Merajut Persatuan Pemuda Agama dan Masa Depan Bangsa. Sekedar unek-unek Bapak Anies, kami sebagai pemuda, kami butuh yang namanya nasihat dari Bapak. Soalnya kami sebagai seorang pemuda kadang dibuat bingung di kalangan masyarakat ini tentang perbedaan, baik itu perbedaan mazhab, baik itu perbedaan politik, baik itu perbedaan sosial ataupun perbedaan lainnya. Jadi kami butuh nasihat ataupun masukan dari kami agar di event Bangil Muslim Fest ini bisa merajut persatuan bersama satu Indonesia. Takbir! Takbir! Tanpa berlama-lama, karena kita sudah menunggu dari tadi Ba'da Asar, insya Allah kita lanjutkan secara langsung kepada Bapak Anies Rashid Baswedan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ustadz Amin Sukroni, yang kami hormati Profesor Musranto, juga yang kami hormati Pak Dimam Abror, di sana ada Gus Munif yang kami hormati, dan semua para alim ulama, para kiai, serta yang saya banggakan, anak-anak muda yang hari ini berkumpul di sini. Ini dari mana aja, Pasuruan saja atau dari luar Pasuruan juga? Bangil. Ada dari Samarinda, ada dari Merauke yang nyantri di sini. Ada, wow, ada dari Merauke juga. Ada dari Merauke, Bapak. Ada NTT Merauke. Sisi menyambungkan, sisi lain memisahkan. Betul tidak, teman-teman? Ya. Karena itulah penting sekali bagi kita semua di sini untuk mengantisipasi perubahan zaman ini. Apalagi bagi generasi baru, kita ini ketemu dengan situasi yang unik nih. Anak-anak abad 21. Ini anak abad 21 semua di sini. Lahirnya di atas tahun 2000 nih. Betul ya? Ya. Siapa yang lahirnya di atas tahun 2000? Acungkan tangan. Oh. Ya. Yang lahirnya sebelum tahun 70. Nggak usah ngaku, nggak usah itu. Nah, anak-anak kita di abad 21. Tapi yang mendidiknya orang-orang abad 20. Betul ya? Ruang kelasnya abad 19. Dalam satu tempat tuh. Nah, kita sekarang punya tantangan yang luar biasa besar. Karena itu saya merasa penting sekali bagi kita semua untuk membaca perubahan zaman yang begitu cepat. Dan bagi adik-adik semua di sini, saya ingin cerita sedikit. Tadi saya berdiskusi di UNER. Di UNER saya sampaikan bahwa ke masa depan yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah bagaimana sistem dibangun berdasarkan atau mengarus utamakan meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Meritokrasi itu artinya bahwa kedudukan, posisi berdasarkan prestasi, bukan posisi berdasarkan koneksi. Hari ini kita masih menyaksikan anaknya siapa jadi siapa, ponakannya siapa jadi siapa, betul kan? Ke depan kita nggak ada lagi tuh pola seperti itu. Ke depan itu berdasarkan prestasi. Karena itu bagi kita semua, teman-teman generasi baru, tidak cukup mengandalkan koneksi. Dan sudah tidak bisa lagi, harus mengandalkan pada prestasi. Disitulah sebabnya saya usul pada teman-teman semua di sini, tumbuhkan kemampuan kepemimpinan yang baik. Baik generasi baru, tumbuhkan kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan itu artinya apa? Kemampuan untuk bisa mengendalikan sumber daya yang ada dalam dirinya, semuanya.
energinya, waktunya, kegiatannya bisa dikendalikan. Kalau bisa memimpin itu, mengendalikan dengan baik, nanti insya Allah bekal untuk memimpin yang lain. Kalau mengalahkan ngantuk saja nggak bisa, apalagi mengendalikan yang lain. Betul nggak teman-teman? Iya, mengalahkan ngantuk itu satu PR tersendiri itu. Nah, tumbuhkan kepemimpinan, karena kepemimpinan ini menjadi bekal untuk ke depan. Tapi harus sadar bahwa anak-anak muda disebut pemimpin bukan kalau punya jabatan, bukan kalau punya posisi. Anak muda disebut pemimpin bila apa? Bisa? Iyalah, bisa memimpin. Disebut pemimpin bila apa? Ada jamaah. Berprestasi. Apalagi? Hah? Buat perubahan, apalagi? Punya jiwa leadership, ya, apalagi? Mimpin diri sendiri, ya, apalagi? Punya pengikut. Nih, jawabannya tadi yang pakai mikrofon tadi itu. Siapa yang tadi pakai mikrofon? Disebut pemimpin kalau ada makmum, kalau ada pengikut. Mau sehebat apapun, nih, saya pakai bajunya imam, pakai jubah imam, sholatnya di mihrab, tapi nggak ada makmum, boleh nggak saya disebut imam? Nggak boleh. Saya disebut imam bila ada apa? Makmum. Jadi anak muda jangan remehkan setaranya, jangan remehkan sebayanya, karena Anda disebut pemimpin bila sebaya Anda mengakui sebagai pemimpin. Oke? Jadi ini beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu kalau punya jabatan, nah itu namanya pejabat. Kalau pemimpin bukan soal jabatan, pemimpin itu diikuti secara sukarela. Kalau pejabat diikuti walau tidak sukarela. Betul nggak? Iya, kalau pejabat kasih perintah harus taat, suka tidak suka. Tapi kalau pemimpin diikuti dengan suka. Nah, adik-adik, tumbuhkan kepemimpinan itu, tumbuhkan kemampuan kepemimpinan, dan itu artinya apa? Menghargai, setara, sebaya. Karena inilah pemimpin muda, diakui oleh sebayanya. Lalu dari ke depan yang sangat dibutuhkan disebut akhlak. Unsur utamanya kalau karakter itu dua, karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral ini seringkali jadi fokus kita. Misalnya karakter moral apa? Tawadhu, saleh, kemudian sopan, santun, itu karakter moral. Karakter kinerja apa? Kerja keras, tangguh, ulet, tuntas. Kita butuh karakter itu dua-duanya. Jangan sampai jujur tapi malas, saleh tapi selalu terlambat. Kita ingin tapi juga kita nggak mau. Terengginas, lincah tapi culas, tapi licik. Nggak mau, kita mau dua-duanya nih. Itulah sebabnya dari sekarang ditumbuhkan. Dan masa depan ada satu karakter yang dibutuhkan yang tidak bisa lagi dihindari. Namanya integritas. Bukan cuman jujur. Integritas itu artinya ya jujur dan sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai budaya dan kepentingan umum. Itu baru disebut integritas. Gak cukup dengan jujur. Banyak orang yang jujur tapi merugikan kepentingan umum. Integritas. Jadi teman-teman, perubahan zaman diantisipasi, siapkan karakter kepemimpinan,
kombinasikan karakter, moral dan kinerja, kuatkan namanya ini problem terbesar, salah satu problem terbesar di bangsa kita ini soal integritas. Gejalanya apa? Korupsi. Korupsi itu gejalanya. Penyakitnya integritas. Kalau badan panas itu gejala. Penyakitnya ada infeksi, ada radang. Radang itu menyebabkan badan panas. Yang mau diobati mananya? Kalau mau ngobati panasnya, ya minum paracetamol, panadol. Panasnya turun, penyakitnya hilang tidak? Jadi pemberantasan korupsi tidak bisa hanya sekedar korupsinya saja. Harus membereskan integritas. Dan mulainya dari mana? Anak muda. Insya Allah yang di sini adalah stok anak muda berintegritas untuk Indonesia ke depan. Ya, jadi dari awal sadar ini gampang dipidatokan, tapi susah jalaninnya nih, karena di dalam perjalanan hidup nanti akan ketemu iming-iming macam-macam yang membuat integritas itu kompromi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang perlu jadi perhatian bagi kita semua. Kalau kita bisa jaga itu, insya Allah teman-teman. Karena saya yakin kalau kompetensi, insya Allah anak-anak muda Bangil ini kompetensinya tidak kalah dengan anak-anak yang di luar sana. Betul ya? Nggak kalah. Dan harus diteruskan. Tambahkan tadi saya tip, leadershipnya, tambahkan soal kepemimpinan, perkuat, karakter dan lain-lain. Adik-adik sekalian, saya ingin lebih banyak kesempatan untuk dialog. Silahkan Anda merumuskan pertanyaan. Boleh tanya apa saja, tapi pertanyaan harus asli dari Anda sendiri. Nanti kita jawab, ya, gitu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan mungkin kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk para jamaah yang ingin bertanya bisa disiapkan. Dan insya Allah dijawab langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, dari Ikhwan dulu. Karena bareng, biar ada agak sedikit adil. Coba diturunkan dulu, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oh ini depan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Anies Baswedan dan mohon izin juga kepada segenap panitia. Pertama-tama perkenalkan, saya Kak Izauki. Saya di sini selaku perwakilan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Pasuruan. Jadi gini, melihat tema yang disampaikan oleh Bapak Anies sendiri pada malam hari ini, yaitu mengenai anak muda pada era yang sekarang. Nah, yang saya ketahui cerita sedikit Bapak Anies ya. Keadaan negara ini kan bisa dibilang dalam keadaan tidak baik-baik saja begitu. Terjadi kerusuhan di sana sini, terjadi demonstrasi di sana sini, bahkan di Pasuruan sendiri pun sempat terjadi seperti itu. Alhamdulillah, tapi masih dalam keadaan kondusif begitu. Nah, jadi yang saya tanyakan begini ya Bapak. Bagaimana cara menyikapi ketika kita selaku anak muda, terutama dalam kalangan mahasiswa begitu, dalam menyuarakan apapun itu yang menurut kami itu kurang benar begitu, dengan cara entah konsolidasi atau audiensi ataupun cara terakhir yaitu demonstrasi. Karena melihat yang terjadi saat ini, ketika kita anak muda melakukan hal seperti itu, mohon maaf Bapak ya, sama orang-orang yang lebih tua dari kami, termasuk orang tua kami sendiri, kadang disalahkan. Buat apa sih le demo-demo le, engkau ditangkep, engkau dihilang, no. Nah begitu Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara menyampaikan suara yang benar terhadap kepemerintahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita memberi pemahaman terhadap orang-orang yang lebih tua dari kami, yang dimana di situ seperti seakan-akan menyalahkan kami ketika kami menyuarakan hal-hal yang menurut kami itu benar. Begitu.
Terima kasih Bapak Anies. Saya ulangi yang kedua. Jadi gini, yang kedua itu bagaimana caranya kami memberikan pemahaman ataupun pengertian terhadap orang tua kami terkhusus ataupun orang-orang di luar sana yang lebih tua dari kami yang dimana punya mindset atau pemikiran buat apa sih demo, nggak ada gunanya demo, buat apa sih menyuarakan hal seperti itu, atau juga ujung-ujungnya pemerintah yang enak Ya. begitu. Namanya siapa? Nama saya Kois Zauki. Panggilan? Panggilan Kois. Hah? Kois. Rois. Oke. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Perwakilan mahasiswa di mana salah satu kampus yang ada di Pasuruan. Terima kasih. Bisa dilanjut atau pertanyaan selanjutnya, Pak Anies? Oke. Pertanyaan yang kedua dari akhwat. Ada yang mau bertanya? Oh, banyak ya. Oke, agar sedikit adil lagi. Coba diturunkan dan saya hitung 1 sampai 3. 1, 2. Bentar, belum. 2 dan 3. Oke, ibu yang di depan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Anies Baswedan, perkenalkan saya Marisa Izah, Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Pak, mana tepuk tangannya? Saya mewakili ibu-ibu dan juga guru, terutama guru. Anak-anak muda ini luar biasa. Jadi agak sedikit repot juga ngajar anak-anak Gen Z ini, Pak Anies, kalau tidak gurunya juga mengikuti alur mereka. Terutama masalah demo kemarin. Saya betul-betul bingung menghadapi anak-anak SD, Pak Anies, karena anak SD juga minta demo kemarin itu. Saya bingung, ya, ketika apel pagi, anak-anak apa yang terjadi kemarin? Demo Bu, ayo kita demo. Siapa yang didemo? Bapak Jokowi, ya keliru nak, keliru. Sekarang waktunya Pak Prabowo sudah, Pak DPR harus diturunkan. Anak-anak kok sudah ngerti? Akhirnya saya sedikit bingung Pak. Apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa demo itu tidak baik. Seperti kemarin yang anarkis itu tidak baik. Nah, boleh demo karena ibumu ini, kepala sekolahmu ini dulu juga pendemo anak-anak. Tapi demonya demo baik. Saya bilang begitu. Intinya Pak Anies, beri kami penguatan guru-guru ini, ya, terutama guru-guru SD dan juga mungkin SMP, SMA, kira-kira model yang bagaimana kami ini harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa nurut ya Pak Anies ya. Tidak ketika diberitahu malah anak-anak akan jauh dari kami. Karena sangat khawatir sekali ketika, mohon maaf, kalau di Pasuruan ini kemarin full sound horeg gitu Pak Anies ya. Makanya aman, nggak demo tapi sound horegnya luar biasa. Itu juga membuat miris. Nggak tahu ya Pak Anies sound horeg ya. Saya kesini berharap bisa dengar ya. Loh, Masya Allah. Nggak ada ya? Belum pernah dengar langsung soalnya saya. Panitia nggak menyediakan sound horeg ya? Oh tidak. Oh tidak, jangan Pak Anies ya, karena nanti nggak bagus. Jadi di Pasuruan ini banyak sound horeg juga dan agak bingung. RI di Jakarta demo anarkis, di Pasuruan sound horeg. Apa yang harus kami lakukan ini para guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak selain kami memberikan contoh karakter yang baik. Itu saja dari saya Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marisa, Kepala Sekolah SD Kreatif. Lanjut Pak Anies atau langsung dijawab?
Oke. Dari Ikhwan. Iya, siap Anis. Oke, dari Ikhwan. Oke, yang depan itu pakai kopiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin bertanya kepada Pak Anies dan Pak Hatim. Perwakilan saya dari mahasiswa Pasuruan juga. Saya ingin bertanya Pak Anies perihal tentang anak muda Pak Anies. Pada zaman sekarang ini kan perputaran informasi begitu cepat ya. Tetapi masih ada Pak Anies kayak anak muda ini yang seakan menyerah dengan keadaan yang sekarang. Sebagai contoh, saya punya teman, ketika saya ajak diskusi perihal betapa darurat keadaan sekarang, dia seakan bilang, sudah kita nggak usah percaya si A dan si B, kita lihat saja, kalau ada yang ketangkap ya sudah, itu berarti yang salah. Kalau ada yang intinya mereka sudah tidak percaya dengan narasi apapun yang ada di internet. Nah, bagaimana cara kita ini mengusahakan anak muda pada zaman sekarang ini biar lebih memahami kondisi negaranya dan juga membangkitkan semangat bagaimana untuk lebih positif ke depannya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Namanya siapa nama? Oh, Adam Abror. Adam. Nggih. Kita genapkan Pak, 4. Oke, yang akhwat? Oke, silakan. Silakan panitia untuk memberikan mic-nya. Mic-nya silakan panitia, bisa diberikan. Tes. Assalamualaikum Bapak Anies. Perkenalkan, nama saya Atira Zaratul Aulia, santriwati dan panggilannya siapa panggilan? Nama panggilan? Atira. Atira. Iya. Saya perwakilan dari pesantren Persis Putri Bangil, santriwati kelas 11 asal Malang. Ingin bertanya Abah, sebagai generasi muda kita memiliki perbedaan pemikiran dan juga perbedaan pendapat. Ketika kita memimpin suatu organisasi, suatu kelompok, kita memiliki, tentu sebagai pemimpin, kita memiliki banyak masukan yang diterima, kita memiliki banyak protes yang diterima. Dan sebagai pemimpin, tentu memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan Abah. Lalu dari banyaknya perbedaan pendapat, dari banyaknya pemikiran yang telah disampaikan ke kita, lalu inginnya bahwa protes atau pendapat yang dilontarkan kepada pemimpin itu ingin dilaksanakan, ingin terpenuhi. Namun masih banyak pendapat-pendapat yang lebih baik biasanya. Lalu bagaimana cara membuat satu keputusan yang dimana itu bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa berpikir bahwa ini adalah keputusan yang bisa menguntungkan banyak pihak. Ini adalah keputusan yang bisa memberi manfaat bagi orang-orang yang telah memberi kita pendapat itu tadi ya Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini anak ideologi dari Tuan Hasan, Pak. Persatuan Islam. Masya Allah. Kami persilahkan kepada Bapak Anies untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diutarakan. Ini pertanyaannya bagus-bagus di sini. Boleh kasih tepuk tangan nih buat yang pada pertanyaan nih. Rois tadi tanya, bagaimana menjelaskan pada orang tua? Mana Rois tadi? Yuk udah. Bagaimana orang tua yang pertama begini, soal di sini ada demo juga ya di Pasuruan kemarin? Ada ya? Ada tapi sebentar.
Kalau lama namanya bukan demo, Mas. Demo baik. Gini, peristiwa demo di banyak tempat suka ada yang menunggangi. Yang menunggangi ini yang bikin kerusuhan. Jangan sampai tujuan mereka tercapai. Apa sih tujuannya kerusuhan yang bikin kerusuhan? Membuat yang demo beneran gak mau demo lagi. Itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada demo betulan, lakukan tindakan kriminal, maka yang demo beneran mundur. Habis itu kapok. Kenapa kapok? Ya karena khawatir dianggap melakukan kerusuhan. Nah ini yang harus dicegah. Jadi kalau Anda bikin demo, pastikan bahwa yang ikut ya betul-betul yang bersama-sama. Itu satu ya. Terus yang kedua, soal dengan orang tua. Sebetulnya yang paling bisa komunikasi dengan orang tua itu anaknya. Orang lain nggak bisa lebih tahu daripada anaknya. Tapi saya ingin kasih contoh. Ketika seorang anak meminta ridho ibunya, minta ridho ayahnya, mau ikut di dalam sebuah perjuangan, maka sampaikan bahwa yang akan dikerjakan adalah sebuah perjuangan mulia. Bayangkan, Mak, Pak, kalau ayah dan ibu hidupnya di bulan Oktober dan November 1945, anak muda itu datang minta ridho untuk berangkat tempur di Surabaya. Berangkat tempur, betul tidak? Sebagian pulang tidak? Hari ini minta izin, minta ridho untuk berjuang, membawa pikiran, membawa gagasan. Kalau kemudian perjuangan ini ada konsekuensi, hadapi konsekuensinya. Selama yang dikerjakan bukan melakukan tindak kriminal, apalagi memperjuangkan gagasan, ide, boleh-boleh sekali. Sampaikan kepada orang tua bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Nanti akan hati-hati, orang tua selalu khawatir. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Nanti hati-hati. Sampaikan dengan cara yang baik. Buatkan orang tua menjadi merasa tenang. Tapi sampaikan bahwa ini untuk perjuangan. Dan kalau untuk perjuangan tentu ada konsekuensi, ada risiko selama bukan kriminal. Nah, ini Bu Mariza yang Ibu hadapi anak-anak SD. Anak SD udah mau demo. Emang mau demo apa anak SD? Hah? Ikut-ikutan? Jadi saya malah usul buat sekolah di SMP, SMA, mungkin sudah mulai diajari. Kalau SD mungkin terlalu awal, bagaimana menyampaikan pendapat di tempat terbuka. Beri kesempatan. Bagaimana menyampaikan pendapat. Kenapa? Sesungguhnya demo itu adalah jalan akhir ketika aspirasi yang lewat jalur struktural, jalur formal mampet. Kalau jalur struktural berjalan, ya nggak usah demo. Minta waktu sama anggota DPR diterima, ya nggak perlu demo. Tapi kalau minta waktu ketemu nggak ditemuin, minta lagi nggak ditemui, akhirnya apa? Demo. Karena itu ajari kepada anak-anak SMP, SMA, bisa diajari bagaimana menyampaikan pendapat itu. Dan kalau dilatih dengan benar, nanti mereka pun akan menjadi calon-calon penggerak masyarakat yang bergeraknya dengan benar. Nah kalau SD terlalu awal, Bu. Tapi kalau SMP, SMA udah bisa tuh diajari untuk mereka menyampaikan pendapat. Dan dibuat, dibagi dua, saya beri contoh deh. Satu kelas dibagi dua. Kasih sebuah isu. Misalnya nih, sebuah isu tentang rencana pembangunan pembebasan jalan untuk dibangun tol.
Yang satu suruh jadi warga, yang satu suruh jadi pemerintah. Bagi dua aja, satu kelas. Oke? Terus habis itu yang jadi warga belajar mengungkapkan aspirasinya, yang jadi pemerintah belajar untuk menjelaskan. Itu dalam satu kelas terjadi simulasi. Habis itu nanti bisa dibalik, Bu. Yang sekarang jadi rakyat besok suruh jadi pemerintah. Diubah. Simulasi-simulasi seperti ini akan melatih anak-anak kita untuk bisa menyampaikan pendapat, mencari tahu apa sih problematika kalau pembebasan lahan, apa sih masalah kalau bikin jalur tol, betul nggak Pak Selen? Nah, tidak otomatis bicara tentang ngajari demonstrasi, tapi ngajarin untuk anak-anak terbiasa mendialogkan masalah-masalah publik. Nah, ini dikerjakan, SMP SMA sudah bisa dilakukan. SD kecil-kecil masih bisa, tapi SMP SMA yang saya usulkan untuk dikerjakan. Lalu bagaimana dengan anak-anak SD yang bertanya? Tadi Bu Marisa sempat menyampaikan, ini anak-anak SD ini pada tanya bagaimana menjelaskannya. Kalau saya usul Bu, bagi anak-anak itu polanya adalah diminta mereka menyampaikan, lalu ibu menambahkan, meluruskan. Jadi justru anak-anak itu dipanggil, apa yang menurutmu kemarin terjadi? Ayo siapa lagi, dengarkan. Dari situ kemudian ibu tambahin, ibu luruskan kalau melenceng. Dengan begitu mereka juga merasa didengar. Dan anak-anak ini Bu, nangkep juga. Memangnya mereka nggak lihat sosial media, mereka lihat TV, mereka lihat sosial media, mereka lihat TV, dan mereka juga kritis. Jangan pernah meremehkan anak-anak muda yang masih belia itu. Mereka seringkali memiliki kekritisan yang lebih tajam daripada kita. Nah, usul saya diajak mereka untuk bicara. Dan Bu Marisa beruntung Bu, ketemu dengan anak-anak begitu. Yang repot itu kalau anak-anak nggak ada yang peduli kalau ada demo Bu. Nah, itu baru masalah Bu. Kalau ibu masuk kelas, tidak ada di kelasnya ibu yang peduli, berarti pikir ini apa yang salah dengan anak-anak kita. Tapi kalau di kelas ibu pada bertanya, pada kritis, berarti sekolahnya udah bener itu, mendidik anaknya udah bener itu. Adam, ada yang menyerah dengan keadaan sekarang. Kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang mudah menyerah. Tapi tunjukkan kepada mereka bahwa Anda tidak biasa menyerah. Tunjukkan aja. Tidak usah diremehkan. Tapi tunjukkan, seringkali hanya butuh pembanding. Begitu dibandingkan gak mudah menyerah. Saya pernah bilang sama anak-anak itu, jangan berhenti karena lelah, tapi berhenti karena selesai. Beda sekali bukan? Berhenti karena lelah dan berhenti karena selesai. Jangan pernah menyerah, selesaikan. Dan kalau ada yang mengatakan udahlah nggak usah pusing-pusing, nggak usah ikut-ikut, maka bilang kalau dulu semua orang berpikir seperti Anda, Indonesia nggak pernah merasakan kemerdekaan, Indonesia nggak pernah merasakan kemajuan. Karena nggak usah pusing-pusing dah. Seperti contoh nih, para pejuang awal kemerdekaan, pendiri Republik. Pendiri Republik ini beda dengan yang mempertahankan. Yang mendirikan rata-rata orang yang pada sekolah di zaman Belanda. Itu mereka bisa kerja untuk perusahaan Belanda. Saya beri contoh Bung Hatta, Dr. Randus. Zaman itu kerja aja buat perusahaan Belanda. Kurang makmur apa dia? Betul nggak teman-teman? Tapi dia milih berjuang. Soekarno insinyur di saat kita buta huruf. Apa yang terjadi? Dia mau memikirkan orang banyak, makanya terjadi perubahan di negeri ini. Negeri ini diubah oleh orang-orang yang mau memikirkan orang banyak, bukan orang-orang yang mudah menyerah menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Anda tunjukkan aja. Atira, gimana cara ambil keputusan kalau ngadepin perbedaan-perbedaan? Kalau saya nih ambil keputusan, saya kasih urutannya. Nomor 1, prinsip keadilan. Nomor 1, nomor 2, ambil keputusan menggunakan kepentingan bersama yang mana yang paling tinggi. Yang ketiga,
pakai data informasi. Yang keempat, lihat aturan. Nah, 4 itu. Keadilan, kepentingan umum, kepentingan bersama, kemudian data informasi, sama menggunakan aturan. Nah, tapi saya ingin sampaikan teman-teman, cara komunikasi dalam mengelola perbedaan itu penting sekali. Atira bisa berdiri, Atira. Makasih Atira, duduk lagi Atira. Tadi saya ngasih perintah atau bertanya? Saya bertanya atau ngasih perintah tadi? Saya cuma bertanya, Atira bisa berdiri tidak Atira? Bisa, harusnya jawabnya bisa. Tapi langsung berdiri juga kan? Tonton enggak, ini contoh Atira. Seringkali kita mengajak orang lain bukan lewat perintah, tapi mengajak orang lain lewat pertanyaan. Iya, orang dikasih pertanyaan mengerjakan. Bapak Ibu sekalian, bisakah berdiri? Berdiri semua rame-rame. Padahal cuma cukup jawab bisa Pak gitu. Betul nggak bisa? Nah, seringkali kita tidak mengubah perintah jadi pertanyaan. Itu namanya cara berkomunikasi. Sehingga yang menerima pesan tidak merasa direndahkan, tidak merasa diremehkan, tapi merasa setara. Banyak sekali cara yang bisa dipakai. Jadi saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua di sini, Anda hidup di era AI. Kalau kita ini baru kenalan sama AI, perjalanan Anda masih panjang dengan disebut artificial intelligence. Jangan biarkan artificial intelligence menggantikan kemampuan Anda berpikir. Tapi jadikan artificial intelligence asisten pribadi Anda. Asisten pribadi, butuh tanya, kasih pertanyaan untuk misalnya gini, rumuskan, kumpulkan teknik-teknik yang biasa dipakai di dalam menyampaikan instruksi dalam bentuk yang bisa diterima. Kasih contohnya tuh. Siapa saja yang pernah mempraktekkan? Anda seperti mencari data. Jadi poin saya adalah cara berkomunikasi, manfaatkan juga artificial intelligence untuk memperkaya. Dan seringkali artificialnya dipakai untuk apa? Kalau Anda membuat sesuatu, jangan minta tolong AI untuk bikin, tapi minta AI untuk mengkritisi. Nih, Anda mau bikin pidato, udah selesai bikin pidato, Atira selesai bikin, untuk mempersatukan, lalu kirimkan ke AI, tolong dikritisi, tunjukkan 5 kekurangan pidato saya. Tunjukkan 5 hal yang membuat pidato saya bisa ditolak. Tunjukkan 5 hal yang membuat pidato saya bisa memecah. Apa yang terjadi? Dia berpikir untuk kita. Tapi kalau Anda minta kepada AI membuat pidato, itu mengalahkan kemampuan Anda berpikir. Jadi mengambil keputusan, ketika Anda sudah ambil keputusan, Anda bisa minta tolong bantuan teknologi untuk mengkritisi apa yang mau Anda putuskan. Dengan begitu, Anda bisa dapat perspektif yang luas. Kebayang ya caranya? Selamat Atira, insya Allah kamu jadi pemimpin yang hebat nantinya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya buat jamaah semua. Dan ada sedikit pertanyaan Pak Anies dari saya pribadi, dari catatan-catatan yang sudah saya tulis tadi, dari apa yang Pak Anies sampaikan mengenai umat Islam dengan kemundurannya ataupun dalam konteks lainnya. Pertanyaan saya adalah, dalam sejarah Islam maupun sejarah bangsa Indonesia, banyak sekali contoh dari tokoh-tokoh ataupun orang-orang terdahulu sehingga melahirkan kekuatan besar. Dan itu ditularkan kepada anak didiknya. Terus menurut Bapak, siapa contoh dari tokoh-tokoh terdahulu yang paling relevan untuk kita jadikan teladan untuk hari ini, khususnya bagi anak muda?
tokoh yang relevan untuk kita jadikan teladan untuk hari ini, khususnya anak muda. Nama moderator? Ya, Bung Kalam. Kalau saya boleh usul, Bung Kalam. Di dalam kita mencari contoh, jangan satu orang untuk semua urusan. Jangan satu orang semua urusan. Untuk hal ini saya contoh dia. Untuk hal itu saya contoh si B. Untuk hal lain saya contoh si C. Sehingga contohnya itu bervariasi. Dan kita tidak terpaku pada satu figur. Kenapa? Tidak ada yang sempurna. Dan kita sulit ketemu kesempurnaan. Kalau mau sempurna jelas uswatun hasanah kita. Siapa? Rasulullah. Udah satu itu. Jaraknya dengan kita jauh. Kalau cari yang dekat, maka kesimpulan saya adalah ambil contoh beberapa. Nah, bagaimana caranya? Saya usul buat adik-adik, bacalah biografi. Betul-betul biografi itu akan membuat kita memiliki kekayaan perspektif. Dan banyak sekali tokoh. Saya kalau ditanya nih, salah satu figur yang menginspirasi di dalam kemampuan berpikir dan menyampaikan dalam pesan itu ada dua. Satu namanya Cokro Aminoto, satu namanya Agus Salim. Itu dua itu memiliki kemampuan untuk membaca dan mengungkapkan bacaannya dalam tulisan dan lisan yang dahsyat. Dan Agus Salim memiliki kemampuan, tahu nggak berapa bahasa Agus Salim itu? Kalau ada HP coba di Google terus kasih tahu saya Agus Salim bisa berapa bahasa. Coba Mas, kalau depan Haji Agus Salim bisa berapa bahasa? Ini contoh. Lalu teman-teman, adik-adik, sekarang ini kan eranya YouTube ya, orang banyak lihat YouTube. Kalau adik-adik lihat YouTube, pada saat membaca, mendengarkan, perhatikan hal yang jangan Anda tiru. Ini Kalam, saya titip. Bukan mencari apa yang perlu ditiru, apa yang jangan ditiru. Itu jauh lebih mudah untuk merumuskan, oh saya jangan seperti ini, saya jangan seperti ini. Itu jauh lebih mudah. Dan pengalaman saya, kalau lihat ada yang di YouTube, ada pembicaraan orang, ada podcast, ada ini, maka saya lihat, oh ini jangan begini, jangan begini. Jauh lebih mudah. Ketemu belum Agus Salim berapa? Berapa? 8, 9, 10, 7. Artinya dia menguasai banyak dan itu contoh nih, kemampuan dia menangkap, mengungkapkan. Lalu kalau kita punya referensi banyak, maka kita tidak akan terkunci dengan salah satu figur saja, tapi banyak figur. Dan hari ini di luar sana ada banyak sekali contoh. Dan satu hal, jangan fanatik dengan yang dijadikan contoh, karena nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kalau fanatik malah nanti kecewa. Jangan fanatik. Nah, lakukan itu. Nanti insya Allah pelan-pelan kita bisa mengembangkan diri. Tapi saya titip pada teman-teman semua di sini. Tambah nih Kalam. Namanya Kalam. Saya titip. Bukan banyak membaca, tapi banyak menulis. Banyak menulis. Jadi buat adik-adik, saya titip, tolong perbanyaklah tulisan. Untuk bisa menulis harus membaca. Tapi kalau membaca belum tentu menulis. Kalau berpidato gampang. Tapi kalau menulis, Anda harus merumuskan dengan sistematis. Jadi saya usul menulis, kemampuan ini dibutuhkan sekali. Nah, tadi saya bilang salah satu orang yang menginspirasi adalah
Agus Salim dan Cokro Aminoto. Aminoto. Dua itu luar biasa. Gitu, Kalam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin dengan keterbatasannya waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kalau ada waktu sehingga Allah meridhoi, kita undang kembali Pak Anies ke masjid ini. Itu ada satu tuh, Oh, ada. ngacung terus tuh. Oke. Mau tanya Pak Anies? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusumawati Andarika, panggil saja Bunda Rika. Pak Anies, jujur saya sangat peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia ini. Tapi hari ini saya bukan lagi seorang mahasiswa, saya bukan lagi seorang guru yang mengajar di sekolah. Saya hanyalah ibu rumah tangga yang masih bingung antara memilih untuk tetap di rumah dan atau kembali bekerja. Saya merasa tidak punya power yang lebih untuk memberikan dampak kepada dunia pendidikan di Indonesia ini. Tapi saya berusaha tetap berdaya dengan tetap mengajar anak-anak difabel dan anak-anak yang belum bisa membaca di rumah saya sendiri. Jadi Pak Anies, bisakah Pak Anies yakinkan pada saya dan seluruh ibu rumah tangga bahwa menjadi berdaya itu tidak harus punya jabatan atau status sosial. Pak Anies pernah bilang bahwa sebelum mendidik anak, orang tua harus mendapatkan pendidikan dan memiliki ilmu yang memadai. Salah satunya ilmu parenting, yang mana di dalam ilmu parenting ada istilah pyramid of learning. Dan di dalam pyramid of learning ini ada stimulasi sensorik, stimulasi motorik, kognitif untuk tumbuh kembang anak yang menjadi pondasi paling dasar yang harus dibangun terlebih dahulu agar kita bisa mencetak generasi Indonesia yang gemilang. Jadi bisakah Pak Anies ajarkan dan katakan kepada kami di sini dan seluruh rakyat Indonesia tentang betapa pentingnya membangun fondasi dasar ini, dan termasuk juga tentang betapa pentingnya membacakan buku untuk anak dimulai sejak mereka masih bayi, bukan saat masuk sekolah. Terima kasih Pak Anies. Namanya siapa, Bu? Bu Rika. Bu Rika. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan kami bahwa berdaya itu tidak harus punya posisi? Yang kedua, tadi bisakah Pak Anies ajarkan kepada kita semua untuk mempelajari betapa pentingnya mempelajari fondasi dasar untuk anak, tumbuh kembang anak itu ada pyramid of learning. Gini, Bu Rika, jadi ini Bapak Ibu sekalian, siapa sih pendidik terpenting itu? Ibu, orang tua. Pendidik pertama siapa? Ibu, orang tua, betul ya? Pendidik yang paling tidak siap siapa? Ya orang tua. Orang tua itu pendidik paling penting tapi paling tidak siap. Kalau mau jadi guru ada persiapannya, mau jadi dosen ada persiapannya. Jadi orang tua persiapannya di mana? Sendiri. Karena itulah sering disebut pendidik terpenting tapi paling tak tersiapkan adalah orang tua. Nah, orang tua yang bisa mendidik, orang tua yang berdaya, belum tentu orang tua yang punya sarjana atau titel tinggi. Kemampuan mendidik anak tidak ada kaitannya dengan derajat ijazahnya. Bukan di situ.
Kenapa? Karena pendidikan di usia dini itu pondasinya. Bapak sekalian, kalau mau ditanya pendidikan paling penting apa? Pendidikan paling penting itu pendidikan usia dini. Itu paling penting. Dari dalam kandungan sampai usia 5 tahun, itu paling penting. Nah, seringkali kita malah memikirkan pendidikan itu yang tinggi-tinggi, padahal yang paling penting di fase itu. Nah, kalau kita bisa memberikan bekal yang baik, bekal yang benar kepada orang tua tentang proses pendidikan anak dari dalam kandungan sampai usia 5 tahun, 0 sampai 5 tahun, maka dampaknya luar biasa di depan. Jadi kalau saya boleh usul di dalam majelis ini, bantu tingkatkan pendidikan untuk orang tua, terutama orang tua yang usianya, anaknya usia dini. Yang sudah terlanjur besar, bekalnya beda. Tapi yang paling mendasar itu, kemampuan itu dibutuhkan. Nah, ini beda antara pendidikan dengan kegiatan yang lain. Pendidikan itu efeknya panjang. Ada sebuah studi yang sampai dapat hadiah Nobel, membandingkan pendidikan dini, dasar, menengah, atas. Mana yang paling besar manfaatnya? Ternyata usia dini. Secara ekonomis pun return yang paling besar adalah pendidikan usia dini. Tapi pendidikan usia dini yang paling sedikit jumlahnya, paling sedikit bikin PAUD. Jumlahnya kalah dengan jumlah SD. Banyak sekali anak kita, mungkin lebih dari 70% itu tidak pernah mengikuti pendidikan usia dini sebelum masuk SD. Nah, jadi saya usul pada orang tua itu. Lalu yang kedua mengenai ajakan ya. Begini Bu Rika, kalau saya usul jadilah pembelajar. Pembelajar itu artinya orang yang mau terus-menerus belajar. Orang yang tahu terus-menerus mau menambah ilmu, terus-menerus untuk mencari pengetahuan. Nah, sifat ini kalau dimiliki oleh orang tua diturunkan kepada anak, selesai. Karena itu yang paling penting. Dan kemampuan belajar itu kemampuan untuk mau membuka diri. Gitu ya jawabannya. Makasih Pak Kamal. Terima kasih kepada Bapak Anies. Dan sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Dan kami berterima kasih sekali kepada Pak Anies sudah hadir di tengah-tengah kami, memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan pencerahan khususnya buat anak muda di kota Bangil ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Nah, sebelum tutup saya mau titip pesan ya. Siap. Ya, buat anak-anak muda, saya ingin usul. Ini kan anak-anak muda. Saya boleh kasih tugas boleh ya buat adik-adik ya? Boleh ya? Saya mau nitip tugas. Pernah membuat riwayat hidup tidak? CV, riwayat hidup. Pernah? Nah, saya usul ini tugas buat Anda, bikin riwayat hidup. Tuliskan riwayat hidup Anda. Riwayat hidup itu dituliskan paling atas nama dan alamat. Bawahnya satu alinea, satu paragraf menjelaskan siapa diri Anda. Itu riwayat hidup begitu. Baru nanti daftar pendidikan, daftar pekerjaan gitu ya. Buat seperti itu. Kerjakan sesudah acara ini. Tapi tuliskan riwayat hidup itu seakan-akan Anda di tahun 2045. 20 tahun dari sekarang. Alamat Anda masih di mana? Mau di Bangil atau mau di tempat lain? Nggak tahu Anda bikin sendiri. Tuliskan siapa Anda di tahun 2045. Kalau hari ini usia Anda 15 tahun, bayangkan usia Anda 35 tahun. Siapa Anda di usia 35 tahun? Kalau Anda usianya 20 tahun, bayangkan Anda usia 40 tahun. Tuliskan itu dengan lengkap. Anda seperti memproyeksikan ke masa depan. Pikirkan apa yang Anda kerjakan 20 tahun dari sekarang. Teman-teman, dalam menuliskan itu saya pesan, tinggikan mimpinya.
Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang paling tinggi. Ya. Tinggikan tuh. Saya punya mimpi apa? Tuliskan mimpi itu. 20 tahun yang akan datang saya di sini. 20 tahun yang akan datang saya bisa ini. 20 tahun saya bisa ini. Kalau seorang muda punya imajinasi tentang masa depannya, maka dia akan kerja keras untuk mencapainya. Tapi kalau kita tidak punya imajinasi masa depan, nanti ngalir aja. Gimana nanti? Gimana nanti ya ngalir aja dah. Tapi kalau Anda merumuskan dari sekarang, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana? Nanti mau seperti apa? Rumuskan itu sekarang, jadikan pegangan. Usul saya tidak usah di-share di sosial media. Karena kalau di-share dikasih komen bikin frustrasi nanti. Karena Anda punya cita-cita macam-macam, komentar-komentar itu belum tentu membuat Anda besar hati. Komentar itu seringkali memang membuat kita malah jatuh. Tapi tuliskan itu. Jadi buat teman-teman ini Bangil Muslim Fest, anak-anak muda yang peserta, tuliskan rencana hidup Anda 20 tahun yang akan datang. Jadikan itu sebagai rencana rute perjalanan hidup Anda 20 tahun ke depan. Insya Allah Bangil Muslim Fest ini memberikan pada Anda bibit untuk Anda bisa melampaui cita-cita Anda. Ya, terima kasih buat yang tadi tanya, boleh ke depan saya kasih buku. Silakan ke depan yang Yuk. tadi bertanya. Satu-satu. Ini ada yang mau tanya juga anak ini, sebentar ya. Mbak, mikir sebentar, jangan mikir. Namanya siapa kamu? Azril. Ya. Mau tanya apa Azril? Kenapa Pak Anies gak jadi presiden? Azril, kamu kelas berapa Azril? PKB. TKB. Iya. Tahu Pak Anies dulu calon presiden? Gak tahu. Jadi tanyanya kenapa Pak Anies tidak jadi presiden? Azril, kamu pengennya apa? Aku pengen ke Dubai. Pengen ke Dubai. Nah, Azril, ini dia berani maju ke sini loh. Mana mamanya nih? Nah, gini. Di tempat, iya mama pasti tempat perempuan, maksudnya tempat laki ya? Iya. Azril, kamu belajar yang rajin. Insya Allah nanti cita-citamu bisa terlampaui, ya. Kita doakan ya, Azril jadi anak hebat nantinya ya. Anak soleh yang buat bangga orang tuanya. Amin. Ya, doakan Azril biar Paman Anies nantinya bisa menjalankan semua tugas dengan baik ya. Masya Allah. Silakan yang bertanya tadi bisa ke depan satu-satu. Mana tadi yang tanya lagi? Atira. Dimohon para jamaah tertib. Ada lagi, yang laki-laki 2 tadi sudah. Ya, yuk. Yuk, makasih.